latihan, penilaian sumatif tengah semester atau STS, PTS, UTS, semester 1, mata pelajaran Matematika, kelas 4, Kurikulum Merdeka. Soal nomor 1, perhatikan gambarnya. Lambang bilangan harga es krim yang akan dibeli Lina adalah, pada gambar, Lina akan membeli es krim. Pak, saya mau membeli es krim yang harganya 4.500. Jawabannya benar, B. Nah, lambang bilangan 4.500 yaitu ya 4.500. Soal nomor 2. Perhatikan gambarnya. Erika membeli margarin, kecap, dan susu kotak. Pernyataan berikut yang benar mengenai barang belanjaan Erika adalah: A. Susu kotak lebih mahal daripada kecap. B. Kecap lebih murah daripada margarin. C. Susu kotak paling murah. D. Kecap paling mahal. Jawabannya benar, D. Kecap paling mahal, karena harga kecap adalah 7.250, sedangkan yang lainnya tidak melebihi dari harga kecap tersebut. Soal nomor 3. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah. Jawabannya benar, B. Ya, tandanya adalah tanda lebih besar. Karena memang 2453 itu lebih besar daripada 2438. Yang membedakan nanti adalah di bagian puluhan dan satuannya ini nih. Nah, jadi 53 dan 38 itu kan lebih besar dari 53. Soal nomor 4. Terdapat 3 bilangan ya. Urutan bilangan dari yang paling besar adalah. Jawabannya benar, A. Jadi kalau yang dari yang paling besar yaitu yang 4.416, kemudian 4.356, dan terakhir adalah 4.329. Kalau ada soal semacam ini, anak-anak pertama lihat dulu angka ribuannya. Kebetulan angka ribuannya sama semua nih, 4 semua. Berikutnya lihat angka ratusannya, angka 3, ada 3, ada 4. Yang paling besar adalah angka 4, berarti yang 4.416 terlebih dahulu. Berikutnya, kebetulan dua yang lainnya ini angka ratusannya sama nih. Berarti kita lihat angka puluhannya. Ada 5, ada 2. 5 dan 2 lebih besar 5, maka yang 4.356 terlebih dahulu, baru yang paling kecil adalah yang 4.329. Soal nomor 5. Diketahui banyak penonton di sebuah stadion adalah 2.248 orang. Hasil dekomposisi dari bilangan yang menyatakan banyak orang di stadion adalah. Jawabannya benar, C. 2000 ditambah 200 ditambah 40 ditambah 8. Ya, karena duanya di sini posisinya adalah sebagai nilainya adalah ribuan, maka 2000, dan 2 lagi ini adalah nilainya ratusan, maka menjadi 200. 4 itu puluhan menjadi 40, dan 8 satuan maka menjadi 8. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Soal nomor 6. Oke, perhatikan gambarnya. Terdapat papan tulis dengan penjumlahan di dalamnya. Hasil penjumlahan di atas adalah A 585, B 588, C 858, D 885. Silakan anak-anak tebak terlebih dahulu. Ya, jawabannya benar adalah yang D 885. Oke, kita hitung yuk. Kita menggunakan penjumlahan bersusun pendek saja. 634 ditambah dengan 251. 4 ditambah 1 itu 5.
3 ditambah 5 itu 8, 6 tambah 2 juga 8. Jadi jawabannya adalah 885. Soal nomor 7. Perpustakaan SD Mutiara mempunyai koleksi 435 buku pelajaran, 227 buku cerita anak, dan 102 ensiklopedia. Banyak buku yang ada di perpustakaan SD Mutiara adalah titik-titik buku. A. 774, B. 764, C. 754, D. 744. Silahkan anak-anak tebak terlebih dahulu. Jawabannya benar yang B, 764. Yang ditanyakan adalah banyak buku yang ada di perpustakaan. Nah, berarti kita jumlahkan semua buku, termasuk buku pelajaran, buku cerita, dan buku ensiklopedianya. Oke, kita jumlahkan satu persatu ya. Yang pertama, buku pelajaran ada 435. Kita jumlahkan dengan 227. Kita tambah 5 ditambah 7 itu hasilnya adalah 12. Tulis 2, simpan 1 di atas 3. 1 ditambah 3 4, 4 ditambah 2 itu 6. Kemudian 4 ditambah 2 juga 6. Berikutnya kita tambah dengan yang ensiklopedia ya. Yang ini 102. 102 kita tambahkan 2 ditambah 2 4, 6 ditambah 0 itu 6, 6 ditambah 1 itu 7. Maka jawabannya benar adalah 764. Soal nomor 8. Hasil dari 789 dikurangi 512 adalah A. 277, B. 272, C. 227, D. 217. Silakan anak tebak terlebih dahulu. Ya, jawabannya benar adalah A. 277. Kita hitung menggunakan pengurangan bersusun. 789 kita kurangi dengan 512. 9 dikurangi 2 itu 7. 8 kurangi 1 juga 7. 7 kurangi 5 2. Jawabannya benar adalah 277. Soal nomor 9. Penduduk desa Sukajaya yang sudah bekerja terdiri atas 475 perempuan dan 314 laki-laki. Jika sebanyak 229 penduduk bekerja sebagai petani, penduduk desa Sukajaya yang tidak bekerja sebagai petani berjumlah A. 556, B. 558, C. 560, D. 565. Silakan anak-anak tebak dulu jawabannya. Jawabannya benar adalah yang C, 560. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah penduduk desa Sukajaya yang tidak bekerja sebagai petani. Ya, kita ketahui tadi jumlah dari penduduk desa Sukajaya itu ada 475 perempuan, 314 laki-laki. Kemudian yang 229 itu bekerja sebagai petani. Maka langkah pertama yang harus kita hitung adalah jumlah seluruh penduduk di desa Sukajaya, yaitu perempuan dan laki-lakinya kita tambahkan. Berarti 475 kita tambah 314. 5 ditambah 4 itu 9. 7 ditambah 1 itu 8, 4 ditambah 3 itu 7. Jadi penduduk desa Sukajaya semuanya itu terdiri dari 789 penduduk. Itu sudah perempuan ditambah laki-laki. Nah, berikutnya 229 penduduk itu sebagai petani. Maka jumlah penduduk tadi kita kurangkan dengan penduduk yang bekerja sebagai petani. Karena kita akan mencari penduduk desa Sukajaya yang tidak bekerja sebagai petani. Berarti
789 kita kurangkan dengan 229. 9 kurangi 9 itu 0, 8 kurangi 2, 6, 7 kurangi 2 itu 5. Maka jawaban yang benar adalah 560. Itu adalah penduduk di Desa Sukajaya yang tidak bekerja sebagai petani. Soal nomor 10. Perhatikan gambarnya. Hasil perkalian pada gambar di atas adalah A 81, B 84, C 85, D 88. Jawabannya benar, D 88. Gimana tebakan anak-anak, benar atau salah tadi? Nah, untuk cara menghitungnya itu ya harus kita kalikan ya. Bisa kita kalikan dengan cara perkalian susun ya, 11 dikali 8. 1 kali 8 itu 8, 1 kali 8 lagi itu 8, maka 88. Atau trik cepatnya, kalau anak-anak menemukan perkalian 11 kayak gini, maka jelas angkanya adalah sama dengan angka pengalinya. 11 kali 8 berarti 88. Misalkan nanti 9 kali 8, maka ya 99. 9-nya ada 2. Tuh, itu berlaku untuk perkalian ratusan juga. Misalkan 101 dikali dengan 8, maka hasilnya 8-nya ada 3 kali. 8, 8, 8. Nah, misalkan seperti itu. Itu mudah untuk perkalian 11 sama dengan perkalian 1 sebenarnya. Soal nomor 11. Perhatikan bilangannya. Jika bilangan di atas dibagi dengan 3, hasilnya adalah A 23, B 25, C 27, D 29. Silakan anak-anak tebak. Jawabannya benar adalah D 29. Oke, kita hitung menggunakan porok gapit ya. 87 kita bagi dengan 3. Oke, pertama kita ambil 8-nya terlebih dahulu, karena kalau progabit kita mulai dari kiri, beda dengan perkalian ataupun penjumlahan yang kita mulai dari kanan. 8 dibagi 3 itu kan tidak habis ya, tapi perkalian 3 yang mendekati 8 adalah 3 kali 2, karena 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Kita kurangkan, 8 dikurangi 6 itu 2, 7-nya kita turunkan menjadi 27. 27 bagi 3 itu bisa, yaitu dapat 9, dan 9 kali 3 itu juga 27. Jadi habis ya, ketemu 0. Jika sudah ketemu 0, maka jawabannya sudah selesai, yaitu 29. Soal nomor 12. Naufal baru saja mencetak 98 lembar kartu nama. Kartu nama tersebut dimasukkan ke dalam 7 kotak sama rata. Masing-masing kotak berisi titik-titik kartu nama A19, B17, C16, D14. Silakan anak-anak tebak terlebih dahulu jawabannya. Jawabannya benar, D14. Jadi Naufal itu mencetak 98 akan dimasukkan ke 7 kotak, berarti akan dibagi 7. Kita hitung menggunakan porok gapit ya. 98 dibagi dengan 7. Oke, kita mulai dari sebelah kiri. 9 dibagi 7 itu tidak bisa habis, tapi perkalian 7 yang mendekati 9 adalah 7 kali 1. Ya, 7 kali 1 adalah 7. Kita kurangkan, 9 kurangi 7 itu 2, 8-nya kita turunkan menjadi 28. 28 dibagi 7 adalah 4, dan 4 kali 7 adalah 28 juga. Kita kurangkan maka akan habis ya, 0. Maka jawabannya adalah 14. Soal nomor 13. Diketahui dua buah bilangan P dan Q yang merupakan bilangan kelipatan yang sama antara 6 dan 14 yang kurang dari 150. Bilangan P dan Q tersebut apabila dijumlahkan hasilnya merupakan kelipatan 9.
Pernyataan berikut yang tepat untuk bilangan P dan Q adalah: A. Bilangan P dan Q tersebut adalah 56 dan 84. B. P dan Q merupakan bilangan ganjil. C. Salah satu bilangan tersebut merupakan hasil perkalian antara 6 kali 21. D. Bilangan P dan Q habis dibagi 7. Silahkan ditebak dulu, ini soalnya agak panjang dan rumit. Jawaban yang benar adalah yang D. Bilangan P dan Q habis dibagi 7. Nah, jadi P dan Q itu dua bilangan, yang mana bilangan tersebut itu adalah kelipatan yang sama antara 6 dan 14 kurang dari 150. Maka kita harus mencari dulu kelipatan dari 6 dan 14 kurang dari 150. Ya, kita cari dulu dari kelipatan 6 ya. Ini kita cari kelipatan 6. Kelipatan 6 itu mulai dari 6, 12, kemudian 18, kemudian 24, terus 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya 66, 72, 78, seterusnya ya ini terus ya anak-anak sampai kita 150. Aduh, banyak nih. 78, kemudian 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, dan terakhir nanti adalah 150, karena yang kita cari kurang dari 150, maka 150-nya tidak termasuk. Berikutnya kita cari kelipatan 14. Itu ada 14, kemudian 28, kemudian ada 28 ditambah 14 lagi itu ada 42. 42 ditambah 14 lagi itu ada 56. 56 ditambah 14 lagi itu ada 70 ya. Oke, ini 70. Kemudian 70 ditambah 14 lagi itu ada 84. 84 ditambah 70 lagi 84, kemudian ada 98, berikutnya ada 112, kemudian ada 126, berikutnya ada 140, dan nanti ada 154. Itu sudah lewat dari 150 ya. Oke, berarti udah selesai nih. Jadi kita cari bilangan yang sama antara 6 dan 14. Kita cek yang sama. Pertama adalah 42. Kemudian berapa lagi nih? 48, 54, 60, 66 enggak ada, 72 tidak, 78, 84. 84 sama ya. Kemudian 90 tidak, 96 tidak, 102 tidak. Oke, berarti 126. Jadi ada 3 bilangan yang sama antara kelipatan 6 dan 14, yaitu 42, 84, dan 126. Berikutnya kita cek nih keterangan berikutnya. Jika dijumlahkan dua bilangan tadi ya, itu kan ada 3, berarti nanti kita jumlahkan 22 yang merupakan kelipatan 9. Oke, Pak Guru pindah ke atas. Berarti kita jumlahkan yang pertama adalah nanti 42 ditambah dengan
84 itu berapa? Kemudian 42 kita tambahkan dengan 126 itu juga berapa? Dan terakhir adalah 84 ditambah 126 itu berapa? Kita cari nanti yang hasilnya merupakan kelipatan 9. Oke, kita mulai dari 42 ditambah 84. 42 ditambah 84 itu 126. Kemudian 42 ditambah 126 itu 168. Dan terakhir yang 84 ditambah 126 itu adalah 210. Dari tiga bilangan ini 126, 168 dan 210 yang merupakan kelipatan 9 itu kebetulan yang 126. 126 ini merupakan kelipatan dari 9. Oke, untuk mencari kelipatan 9 caranya sama seperti mencari kelipatan 6 dan 14 tadi. Silakan anak-anak bisa cari kelipatan 9 mulai dari 9, 18, 27, 36 dan seterusnya sampai nanti anak-anak ketemu angka 126. Ya. Maka berarti P dan Q itu nanti angkanya antara 42 dan 84. Maka yang A ini salah, bukan 56 dan 84. Yang P dan Q merupakan bilangan ganjil, salah karena semuanya bilangan genap kan, 42 genap, 84 juga genap. Kemudian yang C salah juga. Kenapa salah? Karena perkalian antara 6 kali 21 itu bukan 42 ataupun 84. 6 kali 21 itu kan hasilnya 126. Nah, bukan 126. 126 itu hasil penjumlahan dari P dan Q-nya, bukan salah satu bilangannya 126. Nah, yang benar adalah yang D, P dan Q habis dibagi 7 karena 42 itu habis dibagi 7 dan 84 juga habis dibagi 7. Bisa dibuktikan ya nanti anak-anak itu masuk dengan kelipatan 7 sama aja tuh 42 dan 84. Soal nomor 14. Bilangan kelipatan 16 kurang dari 150 yang habis dibagi 18 adalah A 96, B 112, C 128, D 144. Ya sudah, berarti kita cari kelipatan 16 kurang dari 150. Oke. Berarti nanti pertama ada 16, kemudian ada 32, berikutnya ada 48, kemudian 64, kemudian ada 80, kemudian ada 96, kemudian ada 112, berikutnya ada 128, berikutnya ada 144. Ini yang terakhir ya, karena batasnya adalah 150. Sekarang kita cari dari bilangan-bilangan kelipatan ini yang habis dibagi 18, atau kita cari aja supaya anak-anak itu tidak mencoba satu-satu, kita cari aja kelipatan dari 18. Berarti nanti kita cari bilangan kelipatan yang sama. Kelipatan 18 itu ada 18, kemudian ada 36, kemudian ada 54, kemudian ada 72, kemudian ada 90, berikutnya ada 108, berikutnya ada 126, berikutnya ada 144. Nah, kebetulan yang sama adalah angka 144. Berarti kelipatan 16 kurang dari 150 yang habis dibagi 18 adalah 144. Jawabannya benar adalah yang D. Gimana? Tebakan anak-anak benar atau salah? Soal nomor 15.
faktor dari 28 adalah, ya silahkan coba mana faktor 28. Ya, jawaban yang benar adalah yang A, 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Ya, kita cari faktor dari 28 ya. 28. Kita buat garis kayak gini, Pak Guru biasa menggunakan cara seperti ini ya. 28 itu pertama pasti 1 kali 28. Berikutnya 28 karena angka genap maka pasti bisa dibagi 2 tuh. 28 bagi 2 adalah 14. 2 kali 14 ya 28. Berikutnya 28 kita coba dengan perkalian 3. Ternyata tidak ada ya perkalian 3 yang hasilnya 28. Yang ada kan 27 dan 30, 28 tidak. Berikutnya kita coba dengan perkalian 4. 4 kali berapa hasilnya 28? Ya, 4 kali 7. Berikutnya perkalian 5. Perkalian 5 juga tidak ada yang hasilnya 28. Perkalian 6 juga tidak ada yang hasilnya 28. Yang ada nanti adalah perkalian 7. Nah, karena sudah sampai perkalian 7, karena di sini juga sudah ada perkalian 7 nih. Kan 7 nanti 7 kali 4. 7 kali 4 itu kan nilainya sama dengan 4 kali 7. Maka tidak perlu kita tulis, kita cukup tulis yang 3 perkalian ini aja. Berarti faktornya kita tulis dari yang paling kecil yaitu 1, 2, 4, 7, 14 dan terakhir adalah 28. Soal selesai. Terima kasih.